Halo guys, Nelson di sini dan kali ini aku akan membahas dua iPhone ini ya. Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max yang tertinggi di tahun 2019 kemarin ya dari Apple. Lalu yang kedua adalah iPhone 12 yang biasa. Dan bisa dibilang ini adalah yang paling worth it dan juga banyak orang yang membeli di iPhone 12 series. Nah, tapi mungkin aku ingin membandingkan di sini. Apakah iPhone 12 ini layak dibeli dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max bagi kalian yang masih bingung antara kedua iPhone dan untuk memilih iPhone di tahun 2020? Sebelum itu, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan juga lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan juga follow Instagramku @nhtechid. Baik, jadi untuk awal ya, orang biasanya membeli iPhone dan kelihatan seperti bahwa iPhone itu selalu yang terbaik dan mahal. Padahal juga terkadang ada bagian dari iPhone yang mungkin tidak worth it lah, bisa dibilang dengan seri yang lain bisa lebih baik. Contohnya saja untuk masalah iPhone, kadang kita lihat nih, oh berarti 11 Pro kameranya 3, bubble-nya 3, berarti itu mahal, kalau bubble-nya 2 itu biasa saja, berarti yang jelek. Padahal di tahun 2020 ini mungkin iPhone yang paling worth it adalah iPhone 12, tapi nanti aku akan bahas di video yang lain ya, karena aku akan lebih bahas fokus di iPhone 12 di video lain. Untuk yang ini aku akan bahas benar-benar kira-kira lebih worth it yang mana untuk kalian beli di tahun 2020. Untuk masalah display yang pertama. Displaynya sekarang tidak berbeda ya, karena gap antara iPhone 12 dan juga yang Pro sekarang tidak beda. Jadi bisa dibilang untuk yang iPhone 12 dibandingkan dengan 11 Pro Max dengan Pro Display XDR sama saja. Yang berbeda masalah brightness yang di sini 625, yang di 11 Pro Max adalah 800 nits. Itu yang berbeda. Lalu yang lebih lagi adalah masalah kacanya yang depan dengan ceramic shield untuk di iPhone 12 jadi 4 kali lebih kuat dibandingkan dengan iPhone 11 Pro Max. Jadi untuk masalah itu aku bisa bilang lebih durable dan lebih kuat di iPhone 12 dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Lalu masalah bodi yang lain memang kalah elegan ya. iPhone 12 dengan aluminium frame lalu dengan belakang glossy dibandingkan dengan stainless steel di iPhone 11 Pro Max dan juga untuk belakangnya yang frosted glass. Memang tidak bisa dipungkiri karena Pro pastinya akan memberikan sesuatu yang lebih dari Apple ya. Karena itu lebih elegan di iPhone 11 Pro Max dibandingkan dengan iPhone 12. Dan selain itu untuk masalah beratnya, karena biasa untuk lebih berat kan lebih eksklusif ya, maksudnya lebih kelihatan mahal. Jadi memang 11 Pro Max ya lebih berat ya, jauh dibandingkan dengan iPhone 12. Dan juga yang aku ingin mention mungkin masalah displaynya. Karena untuk iPhone 12 kan hanya 6,1 inch dibandingkan dengan 11 Pro Max yang mencapai 6,5 inch. Jadi itu bisa tergantung lagi dari referensi kalian butuh size yang mana untuk masalah bodinya ya, antara iPhone 12 dan iPhone 11 Pro Max. Untuk masalah chipset dan RAM, yang di iPhone 11 Pro Max terlebih dahulu, ini menggunakan A13 Bionic dengan 7 nanometer plus dan dengan RAM 4 GB. Dilawankan dengan iPhone 12 dengan A14 chip dan juga dengan 4 GB RAM. Jadi bisa disimpulkan memang iPhone 12 lebih bagus ya dengan chipset dan juga RAM yang diberikan. Apalagi dengan ini yang terbaru dan di tahun yang baru pastinya Apple memberikan sesuatu yang lebih. Dan memang kalau masalah performance sih, aku tidak bilang bahwa iPhone 11 Pro Max kalah jauh. Karena memang contoh ya, A13 ini sudah sangat baik diberikan Apple di tahun 2020 juga ya. Jadi kalau misal kalian main PUBG dan juga game-game yang lain, itu performance yang diberikan di iPhone 11 Pro Max sama dengan yang diberikan di iPhone 12. Apalagi juga baterainya. Baterainya memang yang lebih kecil ya di sini, sekitar 2815 kalau nggak salah. Lalu di iPhone 11 Pro Max memang 3969. Jadi kita bisa expect juga ketahanan baterainya pasti jauh lebih kuat ya. Tidak bisa dipungkiri untuk masalah hardware, kalau lebih besar pasti lebih bagus walaupun optimisasi yang bagus juga di iPhone 12. Memang A14 dengan power efficiency yang lebih tinggi di iPhone 12 ini bisa memberikan baterai yang juga tidak kalah jauh dengan yang iPhone 11 Pro Max. Tapi memang karena ini yang lebih besar, jadinya 11 Pro Max tetap lebih unggul lah. Jadi untuk masalah screen on time yang sudah aku coba juga ya, dengan 11 Pro Max ini memang sekitar bisa sampai 7 jaman lebih dibandingkan dengan untuk yang iPhone 12 juga cukup bagus ya aslinya. Kalau bisa sehari-hari saja bisa 6 jam screen on time itu sudah sangat baik diberikan di iPhone 12. Baik, sekarang yang penting adalah masalah bubble-bubble yang ada diberikan di iPhone ya. Jadi untuk masalah kamera, memang di iPhone 11 Pro Max ini semuanya 12 megapiksel, ada wide, ultra wide dan juga telephoto. Dan memang untuk masalah wide-nya mereka klaim, Apple klaim memang ini lebih terang di iPhone 12. Tapi tidak jauh berbeda jika kalian benar-benar foto dalam kondisi yang sangat terang ya, sangat di outdoor seperti itu, tidak jauh berbeda. Mungkin sedikit saja berbeda di iPhone 12 lebih bagus. Lalu yang kedua adalah masalah
adanya telefoto. Memang itu tidak ada diberikan di iPhone 12. Karena itu, dengan contoh misalnya kalian menggunakan portrait mode, itu memang lebih bagus diberikan kalau misalnya kalian suka cut dengan 2 kali telefoto yang diberikan oleh iPhone 11 Pro Max. Walaupun mungkin masalah zoomnya sih aku nggak masalah ya, jarang sekali yang menggunakan telefoto dibandingkan dengan wide dan ultra wide. Di sini, yang menurutku bisa dibilang iPhone 12 menang adalah masalah kamera ultra wide-nya yang sekarang bisa night mode dibandingkan 11 Pro Max. Karena yang mahal pun, itu software pun tidak akan ada diberikan night mode di iPhone 11 Pro Max di ultra wide-nya. Jadi pada keadaan yang sangat gelap, sangat bagus diberikan di iPhone 12 dibandingkan 11 Pro Max. Menurutku itu sudah sangat jauh lah, karena adanya night mode diberikan. Lalu untuk kamera depan juga ada night mode, di 11 Pro Max tidak ada, walaupun hardware-nya semuanya bisa dibilang sama 12 megapiksel, tapi memang sedikit berbeda masalah kamera utama di iPhone 12 yang lebih bagus dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Lalu untuk masalah video, memang keduanya aku bilang bagus. Tapi kelebihan di sini adalah adanya Dolby Vision 10-bit HDR di iPhone 12. Walaupun hanya up to 30 fps itu sangat baik diberikan. Tapi tunggu dulu. Jarang sekali menurutku kalian akan menggunakan 4K HDR 30 di iPhone 12. Apalagi kalau kalian contohnya untuk hanya sosial media itu pasti jarang sekali digunakan di iPhone 12. Jadi 11 Pro Max pun sudah sangat baik diberikan ya. Karena Apple selalu untuk masalah video bisa dibilang masih yang pegang crown atau yang paling bagus di kalangan untuk masalah video. Untuk masalah speaker, memang ini terbaik juga iPhone ya. Dan iPhone 12 karena hardware lebih kecil, otomatis sedikit lebih jelek. Tapi mostly aku tidak merasakan hal yang berbeda ya. Jadi hampir mirip lah. Memang sedikit lebih keras di iPhone 11 Pro Max. Lalu aku ingin share ke kalian. Jadi 11 Pro Max ini merupakan daily driverku dari 1 tahun yang lalu ya. Sebelum keluarnya iPhone 12. Lalu aku coba sebelum 12 Pro Max sebelumnya keluar, aku menggunakan iPhone 12 sebagai daily driverku. Dan memang pertama adalah masalah size, yang aku sebelumnya selalu yang besar ya, yang 6,5 inch lalu ke 6,1 inch. Yang pertama adalah sedikit lebih kecil. Tapi saat aku sudah membiasakan ini, sangat baik aku mendapatkan experience di iPhone 12 karena tanganku yang cukup besar juga, untuk satu tangan masih oke. Bukan berarti sangat baik dengan iPhone 12 mini ya, enggak, tetap bagus iPhone 12 mini untuk satu hand operation, tapi sangat baik juga diberikan di iPhone 12. Dengan bodi yang baru, jujur ini merasakan hal yang baru. Walaupun mungkin simple nih dengan bodinya yang flat dan yang boxy, lalu untuk pinggirannya ini sedikit lebih tipis walaupun tidak terlalu terlihat, tapi kelihatan kesan baru dibandingkan sebelumnya. Kalau kalian ke iPhone 11, iPhone XS ke iPhone 11 yang 11 Pro seperti itu tidak jauh berbeda. Karena dengan bodi yang sama ya, dengan tidak flat, dengan curve display, lalu untuk semuanya sama, pinggirannya tebalnya sama, itu rasa barunya saat kalian memegang tidak beda kecuali orang yang melihat karena bubble-nya ini, kameranya 3. Tapi dengan iPhone 12, sedikit lebih memberikan experience baru, bahwa kalian benar-benar upgrade karena dengan flat display, lalu juga dengan night mode yang diberikan di ultra wide, lalu dengan experience yang diberikan, walaupun tidak ada 120 Hz screen, tapi bisa dibilang ini
memberikan sesuatu yang sangat baik di tahun 2020. Jadi, menurutku, apakah kalian lebih baik membeli iPhone 12 atau 11 Pro Max? Yang pertama, bila kalian tidak penting masalah kamera, ya, dengan telefotonya itu tidak perlu, misalnya ultrawide sudah sangat baik, tidak masalah. Lalu yang kedua, kalian tidak masalah juga masalah aluminium dan glossy, karena memang untuk gapnya tidak jauh berbeda dengan iPhone 12 Pro ya, untuk iPhone 12 yang biasa. Lalu yang ketiga adalah masalah premiumnya. Memang Pro tetap premium, jadi dengan masalah beratnya dan stainless steel-nya itu memang berbeda. Dan yang terakhir adalah masalah display. Memang ini lebih besar 6,5 inch, tapi kalau kalian sudah pegang nih, lalu kalian merasa 6,1 inch sangat oke, pemenangnya untuk tahun 2020, aku lebih menganjurkan kalian membeli iPhone 12. Titik. Jadi memang benar-benar iPhone 12 tahun ini bisa menjadi salah satu HP yang paling menarik dari Apple ya, bukan dari brand yang lain, dari Apple, dan harga yang diberikan dan lebih murah, walaupun memang tidak semurah iPhone 11 saat keluar pertama ya. iPhone 12 pasti akan sedikit lebih tinggi nanti waktu resmi di Indonesia. Jadi saat kalian tunggu waktu itu waktu yang tepat untuk kalian membeli iPhone 12 dibandingkan iPhone 11 Pro Max. Itu menurutku ya. Jadi untuk masalah display saja sih yang paling penting. Kalau misalnya kalian memang terganggu dengan 6,5 inch, lalu kalian turun ke 6,1 inch kalian terganggu, ya memang tidak bisa dibilang, tidak bisa dipungkiri 6,5 inch di iPhone 11 Pro Max. Tapi untuk iPhone 12 sangat baik ya. Kalian juga lebih hemat, lalu dengan kualitas yang diberikan, lalu feeling iPhone barunya itu ada. Aku lebih prefer ke kalian iPhone 12. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa langsung komen di bawah. Dan bagi kalian juga yang bingung beli di mana, aku ada salah satu rekomendasi nih di @theluxurygoods. Kalian bisa langsung cek untuk masalah harganya semuanya ya di Instagram mereka. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.